Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng dan yang lainnya melesat sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di alun-alun dan mendarat di tengah. Selamatkan mereka, kata Chu Feng saat mendarat. Tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, dengan segera anggota Chu klan surgawi melonjak ke langit untuk menyelamatkan Chu Ping, Chu Qing, Chu Suang-Suang, Chu Haoyan dan Chu Huan Yu yang sedang digantung. Melihat ini, orang-orang dari klan Monstrous Burnfield segera mempersiapkan diri untuk menyerang, dan para anggota menghentikan Chu Heavenly Clans. Uhuk-uhuk. Namun pada saat itu, Fan Ye Ganghao batuk 2 kali, dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada anak buahnya, bahwa tidak perlu menghentikan mereka. Orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan sangat percaya bahwa, dengan kehadiran Fan Ye Ganghao, Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa memainkan trik apapun. Dengan demikian mereka pun menghentikan gerakan mereka, dan tidak melakukan apa-apa. Dengan begini, anggota Chu Heavenly Clans berhasil menyelamatkan Chu Ping dan yang lainnya, dan mulai mengobati luka-luka mereka. Untungnya, meskipun Chu Ping dan yang lainnya tampak terluka parah dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tapi pikiran mereka tidak rusak parah. Setidaknya, mereka tidak disiksa sampai gila oleh klan Burnfield Monstrous. Setelah mengukur kekuatan Chu Feng, Fan Ye Ganghao bertanya, "Apakah kamu itu Chu Feng?" Tanya Ganghao. Nada bicara Fan Ye Ganghao sangat arogan, dan seolah-olah dia adalah raja yang mempertanyakan rakyat jelata. Chu Feng bukan budak atau tidak sombong ketika menanggapi pertanyaan Fan Ye Ganghao. Dengan cara yang melegakan hati, dia pun berkata, "Tepat sekali," jawabnya. "Kamu cukup berani. Namun, aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Datang ke sini hari ini, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, tetapi kamu juga akan hancur di sini," kata Fan Ye Ganghao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba saja berdiri dan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh membunuh dan penuh percaya diri. Seolah-olah Chu Feng dan yang lainnya mirip ikan di blok pemotong, dan menunggu dirinya untuk membantai mereka. "Aku, Chu Feng, tidak datang ke sini hari ini hanya untuk menyelamatkan orang. Tapi aku juga tidak datang ke sini untuk membuang hidupku," kata Chu Feng. "Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang membawamu ke sini hari ini?" Seseorang dari Burnfield Monstrous Clan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng tidak menolak pertanyaan itu. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang! Lempengan batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan bendera Chu Heavenly Clan yang dipegangnya dengan kuat itu menancap ke tanah. "Tapi aku, Chu Feng, datang ke sini hari ini untuk merebut kembali wilayah Chu Heavenly Clan kami," kata Chu Feng. "Apa bocah ini, dia datang untuk merebut wilayah kita, apa yang membuatnya berpikir bahwa dia mampu melakukan itu? Keparat, dia benar-benar membawa banyak sampah ke sini untuk merebut wilayah Burnfield Monstrous Clan kita. Apakah itu bocah gila atau bagaimana?" Seru kerumunan. Kata-kata Chu Feng segera menimbulkan keributan besar. The Burnfield Monstrous Clan semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang itu karena The Burnfield Monstrous Clan telah terbiasa membuli Chu Heavenly Clan. Di mata mereka, klan surgawi Chu hanyalah sekelompok pengecut yang tidak kompeten, dan juga sekelompok sampah. Jika orang-orang yang dianggap sampah memutuskan untuk datang dengan niat untuk mengambil harta miliknya, maka bagaimana perasaannya? Lebih jauh lagi, sampah di mata mereka berbicara dengan cara yang sangat serius, dan seolah-olah dia benar-benar mampu mencapainya. Orang akan menganggapnya konyol dan menyebalkan. Seseorang akan bertekad untuk memberikan pelajaran para sampah itu dengan benar, dan membiarkan mereka menyadari betapa kuatnya itu. Itulah yang dirasakan klan Burnfield Monstrous Clan pada saat itu. Mereka bertekad untuk memberikan Chu Feng pelajaran yang tepat. Benar-benar seperti yang mereka katakan, orang tidak akan percaya sampai orang melihatnya. "Kamu benar-benar sombong. Namun, apa yang membuatmu berpikir kalau kamu mampu melakukannya? Apa yang membuatmu berpikir kalau kamu bisa merebut wilayah Burnfield Monstrous Clan kita?" Fan Ye Ganghao bertanya. "Hanya dengan fakta, bahwa aku adalah seseorang dari klan surgawi Chu," kata Chu Feng.
Hahaha, konyol. Seseorang dari klan surgawi Chu katamu, orang-orang dari klan surgawi Chu tidak lebih dari sekelompok sampah. Apakah kamu khawatir bahwa aku belum tahu kalau kamu adalah sampah, dan memutuskan untuk sengaja menekankan fakta itu? Fan Ye Ganghao tertawa terbahak-bahak. Adapun Chu Feng, dia tersenyum ringan. Aku tahu bahwa kamu mungkin mempertimbangkan Chu Heavenly Clans kita kepada semuanya adalah sampah. Namun itu tidak masalah. Masa lalu tidaklah penting, karena yang terpenting adalah masa depan. Karena segera, kamu semua akan mengubah pendapatmu itu. Aku akan meninggalkan jejak di hatimu dengan tindakanku ini. Adapun jejak itu, kamu semua akan dengan tegas mengingatnya. Mulai saat ini, orang-orang dari Chu Heavenly Clan kami akan menjadi Tuan Burnfield Monstrous Clan kamu, ucap Chu Feng. Mata Chu Feng tertuju pada Fan Ye Ganghao saat dia mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Itu seolah-olah Fan Ye Ganghao benar-benar budak di matanya, dan akan segera dimanfaatkan olehnya dan mendengarkan setiap perintahnya. Tindakan ini menyebabkan Fan Ye Ganghao merasa sangat tidak senang. Bajingan kurang ajar dan ceroboh. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu seberapa kuat klan Burnfield Monstrous kami. Aku akan membuatmu tahu sekarang siapa sebenarnya tuan tanah ini, dan siapa budaknya. Teriak Ganghao. Pada saat itu, rambut panjang Fan Ye Ganghao mulai bergetar. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan menindasnya di peringkat 9 kekuatan surgawi immortal tanpa menahan sedikit pun. Begitu kekuatan penindasannya dilepaskan, langit dan bumi segera menjadi gelap. Tidak hanya Chu Heavenly Clans menjadi gugup, tetapi bahkan para tamu di samping Fan Ye Ganghao juga menjadi gugup. Meskipun kekuatan Fan Ye Ganghao yang menindas itu tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi kerumunan yang hadir mampu merasakannya, dan juga mampu mengatakan betapa menakutkannya kekuatan itu. Kekuatan menindasnya seperti gelombang yang meluap, binatang buas yang mampu melahap langit, itu saat bergerak menuju Chu Feng dan yang lainnya untuk menindas mereka. Jika seseorang tenggelam oleh kekuatan yang menindas itu, maka tubuh seseorang pasti akan hancur berkeping-keping. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kilat muncul di dahi Chu Feng. Tanda petir tingkat ilahi muncul di dahi Chu Feng. Pada saat yang sama, penindasan Fan Ye Ganghao segera tiba. Namun tepat setelah kekuatannya yang menindas mendekati Chu Feng, kekuatan itu lenyap seperti asap di udara yang tipis. Pada saat itu, para tamu yang diundang oleh klan Burnfield Monstrous, para anggota klan Burnfield Monstrous itu sendiri, dan bahkan klan Surgawi Chu, mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng menjadi begitu kuat. Karena bagaimanapun, Chu Feng tidak lagi menyembunyikan auranya. Setelah dia melepaskan tanda petir tingkat ilahinya, auranya telah menjadi peringkat 9 surgawi abadi. Peringkat 8 surgawi abadi. Pria muda itu sebenarnya adalah peringkat 8 surgawi abadi. Apa yang terjadi dengan tanda petir di dahinya itu? Aku hanya pernah melihat tanda petir tingkat surga sebelumnya, dan aku tidak pernah melihat tanda petir dengan karakter ilahi seperti itu. Oh surga, mungkinkah itu teknik misterius hukuman ilahi yang legendaris? Orang itu berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Pada saat itu, kerumunan menangis dengan ketakutan berulang kali. Ini terutama berlaku untuk para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan. Ekspresi wajah mereka benar-benar luar biasa, dan mereka semua sangat terkejut dengan kekuatan Chu Feng. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengangkat tangannya dan membuat gerakan mengepalkan. Segera, sebuah cambuk panjang yang tertutup petir muncul di tangannya. Setelah merasakannya, orang bisa mengatakan bahwa cambuk itu hanya terdiri dari kekuatan bela diri biasa, dan bukan teknik immortal atau keterampilan rahasia yang kuat. Kerumunan pun bingung mengapa Chu Feng tiba-tiba akan membentuk cambuk dengan kekuatan bela dirinya. Pada saat kerumunan itu bingung, Chu Feng perlahan-lahan berkata, "Orang-orang dari klan Burnfield Monstrous, dengarkan dengan baik-baik. Berlutut dan tunduklah padaku sekarang juga. Lakukanlah itu, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu, dan tidak membuat kalian semua menderita hari ini. Namun jika kamu semua tidak berlutut, maka kamu harus mengalami kekuatan cambuk ini di tanganku." Chu Feng memandang ke orang-orang dari klan Monstrous Burnfield saat ia mengucapkan kata-kata itu. Orang ini, dia benar-benar ingin kita berlutut dan menyerahkan diri kepadanya. Benar-benar keji.
Dia terlalu sombong. Kakak laki-laki Gang Hao, kamu wajib mengajar anak nakal itu dengan keras. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melampiaskan kemarahan kita. Seorang anggota klan Burst Monstrous Clans mulai berteriak berulang kali. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng, tapi mereka masih tidak mampu menoleransi kesombongannya. Dengan demikian, mereka hanya bisa menempatkan semua harapan mereka pada Fan Ye Gang Hao. Meskipun Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya ke peringkat 9 surgawi abadi dengan kekuatan teknik hukuman ilahinya, dan kemudian mendapatkan kekuatan setara dengan Fan Ye Gang Hao, tapi klan Burst Monstrous Clans masih dipenuhi dengan keyakinan terhadap Fan Ye Gang Hao. Kalian tenang saja saudara-saudaraku. Hari ini, aku pasti akan memberikan kalian semua jawaban yang memuaskan. Ucap Gang Hao. Dan, wush. Saat Fan Ye Gang Hao berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah pedang besar sepanjang 30 meter muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan abadi yang tidak lengkap. Setelah Fan Ye Gang Hao meraih persenjataan abadi yang tidak lengkap, auranya segera meningkat pesat. Dengan ranahnya di peringkat 9 Heavenly Immortal, Fan Ye Gang Hao secara praktis mampu melepaskan kekuatan persenjataan immortal yang tidak lengkapnya secara penuh. Setelah mengungkapkan persenjataan abadi yang tidak lengkap, tubuh Fan Ye Gang Hao mulai berubah. Urat merah mulai muncul di kulitnya yang seperti batu. Vena-vena itu muncul dari tubuhnya, dan bersinar melalui zirahnya. Ketika pembuluh darah merah menutupi seluruh tubuhnya, aura Fan Ye Gang Hao meningkat sekali lagi. Itu adalah kekuatan keturunan khusus dari klan Burnfield Monstrous. Meskipun kekuatan garis keturunan mereka tidak mampu meningkatkan ranah mereka, tapi itu mampu memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Adapun Fan Ye Gang Hao, kekuatan garis keturunannya sangatlah sengit. Karena itulah, setelah dia melepaskan kekuatan garis keturunannya, udara di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan seolah-olah itu takut padanya. Dengan mengandalkan kekuatan sengit dari garis keturunannya, Fan Ye Gang Hao secara praktis tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengan miliknya. Setelah Fan Ye Gang Hao melepaskan kekuatan garis keturunannya, klan Burnfield Monstrous menjadi sangat percaya diri. Adapun tamu mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka ingin tahu bagaimana Chu Feng akan menjawab kekuatan besar Fan Ye Gang Hao. Namun saat melihat Chu Feng, kebingungan memenuhi mata mereka. Meskipun Fan Ye Gang Hao sudah melepaskan kemampuan yang begitu kuat, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Matanya masih dipenuhi dengan penghinaan. Chu Feng sama sekali tidak menempatkan Fan Ye Gang Hao di matanya. Aku tidak pernah membayangkan kalian semua menjadi sebodoh ini. Jika aku tidak memberi kalian cambukan yang baik dengan cambukku ini, kalian tidak akan tahu bagaimana cara menyerah dengan benar kepada klan surgawi Chu kami, kata Chu Feng. Bocah, kamu berani untuk tetap membual tanpa malu-malu. Maka hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kamu berlutut di depan ayahmu di sini, dan memohon pengampunan. Aku juga akan membuatmu memanggilku leluhur. Saat Fan Ye Gang Hao berbicara, dia mulai mengayunkan persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya. Posturnya tidak hanya untuk membuat Chu Feng berlutut dan memohon pengampunan. Tapi sebaliknya, ia hanya seperti mencoba meretas Chu Feng menjadi dua. Namun tepat setelah dia mengangkat persenjataan immortal tidak lengkap di tangannya, dia tetap berada di tempat. Itu seolah-olah dia sedang ketakutan. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang dari Burnfield Monstrous Clan berubah sangat besar. Rasa sakit dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Bahkan ekspresi para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan sangat berubah. Ketika mereka melihat ke arah Chu Feng lagi, mereka menemukan bahwa ada pedang dan kapak berputar di sekitar Chu Feng. Pedang dan kapak itu menyerupai harta penjaga saat mereka berputar di sekitar Chu Feng. Pada saat yang sama, ia memancarkan sinar keemasan yang selaras dengan pedang dan kapak. Chu Feng saat ini tampak megah seperti dewa, dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang paling penting adalah, setelah pedang dan kapak itu muncul, Chu Feng memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi. Saat ini, kekuatan pertempuran Chu Feng jauh lebih kuat dari Fan Ye Gang Hao. Itulah alasan mengapa Chu Feng mampu mengatasi Fan Ye Gang Hao di tempat tanpa mengangkat jarinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.